kebangkitan bangsa Indonesia, dan bahwa bangsa Indonesia ini tidak ada pilihan. Kita harus bangkit atau kita terus menjadi negara yang begitu-begitu saja, negara yang rakyatnya masih banyak yang miskin. Kita akan menghilangkan kemiskinan melalui pendidikan. Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Baik teman-teman, kita menyikapi dan menganalisa terkait bahwa dari kemarin bahkan hari ini atau bahkan besok juga masih ada yang namanya demo bertemakan Indonesia gelap. Luar biasa. Tema daripada demo itu adalah Indonesia gelap. Artinya Indonesia ini bisa dikategorisasi sebagai masa depan yang suram, masa depannya gelap, tidak terprediksi sama sekali. Kan bisa juga kemudian diimajinkan seperti itu. Akan kita bahas maksud daripada apa Indonesia gelap yang dimaksud itu seperti apa. Bahkan kemudian kita berbicara ada juga penumpang gelap yang kemudian membenturkan antara sebuah kebijakan pemerintah dengan masyarakat, dengan warga secara keseluruhan. Misalkan sekarang kita tahu bahwa ada impres atau instruksi presiden terkait juga pemangkasan anggaran. Bahkan presiden juga berbicara terkait pemangkasan anggaran ini, ada yang melawan. Ada raja kecil yang memang ingin melawan kebijakan Prabowo tersebut. Wah, ini menarik juga kawan-kawan. Bahwa ini juga apakah ada kaitannya kemudian dengan raja-raja kecil dan penumpang-penumpang gelap itu yang ingin membenturkan kebijakan pemerintah dengan masyarakat secara langsung maupun secara tidak langsung. Baik, kita akan membahas ke sana. Namun sebelum mengarah ke sana, pertama yang harus kita ketahui bahwa di dalam demo atau aksi atau penyampaian aspirasi oleh masyarakat atau segenap mahasiswa di wilayah atau seluruh Nusantara ini, ya kita akan membacakan terlebih dahulu di mana apakah dari salah satu dari 13 itu ada yang tidak sesuai atau bahkan ada yang sesuai dengan diri kita semuanya. Pertama, ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Ya teman-teman, secara garis besar ciptakan pendidikan gratis ini kita setuju dengan hal itu, dan bahkan serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Nah ini, batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Ternyata secara garis besar yang dipangkas melalui impres efisiensi anggaran itu adalah bukan anggaran pendidikan. Tadi kita telah mendengarkan terkait Prabowo, kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan ketika rapat dengan DPR, ya, kata-kata yang diucapkan tersebut tadi, ya, bahwa terkait dengan dana pendidikan, kemudian Kartu Indonesia Pintar yang berhubungan dengan pendidikan secara langsung, maka itu tidak ada yang dipangkas. Lalu apa sajakah yang dipangkas? Juga termasuk salah satunya adalah dinas. Perjalanan dinas itu yang dipangkas, yang nominalnya kita tahu di dalam perjalanan dinas itu ternyata sampai 40 triliun per tahunnya. Kita tahu bahwa subsidi BBM saja per tahunnya itu cuma 19 triliun. Lah ini perjalanan dinas pemerintah itu sampai dengan 40 triliun tiap tahunnya, kan luar biasa. Sungguh ketika kemudian 40 triliun dari dinas atau perjalanan dinas tersebut kemudian dipotong dan sebagainya, ini sebenarnya adalah bagus. Karena apa? Dikembalikan lagi kepada masyarakat. Misalkan pendidikannya, beasiswanya, atau bantuan secara langsungnya, bantuan tunainya, dan sebagainya.
Jadi sekali lagi tidak ada pemangkasan terkait dengan pendidikan secara langsung yang telah tadi dikatakan oleh Presiden kita dan Menteri Keuangan di dalam rapat dengar dengan DPR ya teman-teman. Kedua, apa tuntutannya cabut proyeksi strategis nasional PSN yang tidak berpihak dan merampas hak rakyat serta mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati. Pada dasarnya ini saya setuju juga. Kemudian yang ketiga, tuntutan yang ketiga adalah evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik dan tidak menjadi alat politik. Betul sekali, kita setuju ya. Selanjutnya, realisasi anggaran tunjangan kinerja dosen, kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus. Setuju juga. Mendesak Presiden mengeluarkan aturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset sebagai hal yang mendesak dan harus segera diatasi. Ini juga sangat setuju saya, bahwa kita mendesak Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset ya sebagai hal yang mendesak dan harus segera diatasi. Kita tahu bahwa undang-undang ini seringkali didiskusikan di DPR, perampasan aset ini bagi mereka para koruptor itu, tetapi tidak juga kunjung dilegislasikan, tidak juga kunjung disahkan di DPR itu. Apakah pertanyaannya, misalkan anggota DPR pada takut ataukah bahkan banyak koruptor itu dari sana? Jangan seperti itu. Karena kita tahu bahwa yang mempunyai tugas pokok dan fungsi daripada melegislasikan atau mengesahkan itu adalah DPR. Tetapi DPR kemudian tidak juga kunjung mengesahkan atau melegislasikan terkait undang-undang perampasan aset tersebut. Maka dalam hal ini saya setuju terkait dengan desakan untuk Presiden mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang perampasan aset itu ya teman-teman. Setuju terkait ini. Selanjutnya, menolak revisi peraturan DPR tentang tata tertib yang bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR. Setuju. Reformasi kepolisian Republik Indonesia secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme ya. Budaya represif itu adalah budaya yang menekan, mengekang, bahkan menindas ya teman-teman. Ya setuju. Bahwa kita tahu kepolisian Republik Indonesia juga diimajinkan oleh sebagian masyarakat atau bahkan banyak masyarakat yang mengatakan kepolisian Republik Indonesia itu menindas masyarakat kecil, kira-kira begitu image. Banyak bukti-bukti, misalkan ketika membayar pajak dan sebagainya harus nembak lah dan sebagainya, ketika membuat SIM juga harus nembak lah dan sebagainya. Kemudian ketika di lapangan lalu lintas juga yang seharusnya tidak ditilang kemudian dicari-cari akhirnya ditilang dan sebagainya. Ini kan budaya represif. Nah, kita juga setuju bahwa keinginan daripada aksi demo itu adalah reformasi kepolisian Republik Indonesia secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Setuju. Selanjutnya, hapuskan multifungsi ABRI dalam sektor sipil yang berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan demokratis. Nah, ini juga barangkali termasuk daripada tuntutan. Kenapa ini barangkali masuk di dalam list tuntutan itu? Mungkin kita tahu kemarin ya ada kemudian Mayor Jenderal yang masih aktif tetapi kemudian diangkat oleh Menteri Erick Thohir ya menjadi Direktur Utama Bulog ya teman-teman. Kita tahu di dalam Undang-Undang TNI itu ya aturan TNI itu bahwa ketika masih menjabat sebagai anggota itu tidak boleh menjabat double, apalagi kemudian menjadi direktur utama daripada Bulog atau BUMN tersebut. Sehingga ketika itu terjadi, maka ini justru adalah melanggar peraturan, kira-kira begitu. Tetapi kemudian ini sudah direvisi dan bahkan diklarifikasi oleh Komandan atau Panglima TNI sendiri bahwa beliau sudah
tidak diaktifkan kembali. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, kemudian cabut instruksi Presiden Inpres nomor 1 tahun 2025 yang dinilai mengancam karena memotong anggaran dari kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan. Nah, ini menarik ini ya. Cabut instruksi Presiden atau Inpres ya, terkait kemudian ada pemotongan dana-dana tersebut ya teman-teman. Berawal dari sinilah kemudian berawal daripada Presiden Prabowo yang mengatakan di dalam saat itu hari ulang tahun Gerindra ya teman-teman, dan bahkan KLB dari Partai Gerindra yang mengatakan itu bahwa ada orang yang tidak setuju dengan keputusan atau impres yang saya sahkan atau tanda tangani, kira-kira begitu. Dan orang tersebut adalah seakan dirinya menjadi raja kecil, kira-kira begitu. Artinya adalah ada sebuah pro kontra yang sangat signifikan di dalam kabinetnya, dan orang-orang tersebut yang kontra tersebut adalah orang yang memiliki power yang sangat luar biasa. Nah, yang menginginkan bahwa Inpres ini kemudian dicabut karena apa yang akan dibenturkan atau yang akan digarisbawahi adalah mereka membenturkan kemudian dengan kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan. Kita tahu tadi ternyata pendidikan itu tidak berdampak secara langsung karena efisiensi anggaran ini tidak masuk di dalam ranah pokoknya teman-teman. Tidak masuk di dalam ranah pokoknya apa? Pendidikannya, beasiswanya, kemudian kartu Indonesia Pintarnya dan sebagainya. Itu tidak masuk ke dalam itu. Yang dipotong salah satunya adalah perjalanan dinas. Misalkan studi komparatif yang kemudian dianggap ini terlalu sering. Misalkan contoh 10 kali di dalam setahun, kemudian dipangkaslah menjadi 5, kira-kira begitu. Namun ini juga tidak menyentuh dari sisi atau aspek pembiayaan pendidikan secara langsungnya ya teman-teman. Nah, ini yang kemudian oleh sebagian dikatakan bahwa pencabutan impres atau orang yang tidak setuju dengan impres itu akhirnya memobilisasi atau mengajak kaum-kaum yang lain atau golongan yang lain, termasuk salah satunya adalah barangkali bisa saja mahasiswa atau BEMU ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, itu bisa saja itu. Karena kita tahu bahwa mahasiswa pula tidak pure sebenarnya. Saya juga pernah menjadi mahasiswa. Saya juga pernah ketika dahulu kemudian demo-demo dan sebagainya, kita juga punya mendapatkan anggaran, budget seharinya dapat berapa. Karena dulu saya masih tahun berapa, kemudian saya sehari itu mendapatkan 50.000 dan minum dan makan ya saat itu. Tetapi kemudian memang saya berdemo itu karena bayaran, kira-kira begitu. Mudah-mudahan mahasiswa sekarang tidak seperti itu. Justru dari dulu sebenarnya kita juga tidak pernah menafikan hal itu terjadi. Namun kita akan apresiasi jempol ketika kemudian demo atau aksi penyampaian aspirasi ini adalah berdasarkan daripada hati nurani, hasil diskusi yang matang dan sebagainya, yang tidak ditunggangi oleh politikus atau pihak manapun, kemudian menyampaikan aksinya, menyampaikan aspirasinya ke pemerintahan setempat tersebut. Nah, ini baru oke. Kekhawatiran itu terjadi adalah pesanan atau ditunggangi oleh kaum-kaum atau golongan tertentu yang punya kepentingan. Salah satunya adalah kepentingan yang tidak menyetujui adanya instruksi presiden tersebut. Atau juga dikatakan oleh presiden, raja-raja kecil. Luar biasa. Dapat kita ketahui atau kita prediksi siapa itu raja-raja kecil itu, atau siapa itu kemudian orang yang tidak setuju. Teman-teman mudah sebenarnya mendeteksi itu, bahwa siapa saja yang tidak pro dengan kebijakan pemerintah itu salah satunya. Betul nggak? Bahwa kemudian mereka mempunyai cara yang membenturkan kebijakan ini dengan masyarakat secara langsung. Salah satunya tadi penyampaian yang terakhir atau daripada aspirasi demo Indonesia Gelap itu adalah hapus instruksi presiden impres itu.
Karena ini berkaitan langsung dengan pendidikannya, padahal Presiden Prabowo mengatakan tidak ada kaitannya dengan pendidikan secara langsung. Kemenkeu Sri Mulyani misalkan juga mengatakan dalam rapat dengar dengan DPR tidak bersentuhan langsung dengan pendidikan. Artinya jelas teman-teman, bahwa ada pihak-pihak yang memang menunggangi daripada aksi demo Indonesia Gelap ini. Justru saya sendiri mengatakan bahwa ini adalah bukan hanya demo Indonesia Gelap, tetapi adalah demo atas penumpang gelap. Luar biasa. Jadi sebenarnya saya lebih kemudian mempercayai bahwa ada penumpang-penumpang gelap yang memang yang mempromotori itu yang tadi dikatakan Prabowo tidak setuju dengan adanya impres. Instruksi Presiden terkait kemudian dana atau efisiensi dana pemerintah. Setiap kementerian. Justru teman-teman, kalau kita baca dengan jeli bahwa efisiensi anggaran itu kan penting. Tadi saya contohkan. Perjalanan dinas 40 triliun setahun. Kalau dipotong 40 triliun itu bisa mensubsidi tadi. Ya enggak, yang jumlahnya 18 atau 19 triliun tadi. Ya enggak, subsidi masuk ke situ. Subsidi yang lain, bantuan langsung, misalkan bantuan tunai, kan bisa masuk dialihkan ke situ. Justru di dalam impres ini sebenarnya adalah efisiensi anggarannya kemudian akan dialokasikan dana-dana tersebut kepada yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Walaupun kita kemudian tidak mengetahui secara pasti, setidaknya kita kemudian menghargai sebuah keputusan Presiden. Ya enggak? Pertama itu. Yang kedua juga, kita akan membuktikan bahwa apakah efisiensi anggaran ini mempunyai fungsi atau efek yang sangat positif yang bersentuhan langsung dengan masyarakat atau tidak. Kita juga akan melihatnya langsung nanti ya teman-teman. Setelah ini berjalan kemudian kita akan merasakan akibat atau efek dari semua itu. Mudah-mudahan kita hanya bisa berdoa efisiensi anggaran ini punya dampak yang positif yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kemudian memikirkan masyarakat, gimana kita tahu bahwa demokrasi adalah mulai dari rakyat dan untuk rakyat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.